Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkeren, channel terupdate, channel terakurat yang selalu memberikan berita-berita terbaru, info-info terbaru sebagaimana yang kalian pasti inginkan. Kenapa? Karena zaman ini adalah zamannya informasi. Jangan sampai kita ketinggalan informasi sehingga kita kelihatan terolet. Baik, sobat semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan baik-baik saja, baik kondisi kantongnya maupun kondisi ibadahnya. Jangan lupa sholat di waktu, karena sholat di waktu adalah bekal hidup, akhirat, dan duniamu. Dan juga jangan lupa selalu bahagiakan kedua orang tuamu, karena mereka adalah tiket menuju surgamu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung kulik dari newsdetik.com. Headline terkini adalah Nasdem jawab PDIP. Kenapa kalau komunikasi ke PKS dan Partai Demokrat mereka bukan PKI? Wah, ini ternyata Nasdem makin galak karena akhir-akhir ini PDIP sering menyindir peran Nasdem yang telah mendeklarasikan, telah mengumumkan secara resmi Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Baik, tentunya semuanya bagi mereka yang punya nurani, mereka yang punya integritas, mereka yang punya kecerdasan, tentunya salut terhadap sikap Nasdem karena telah berani memulai satu gerakan perubahan dengan mengusung Anies Rashid Baswedan. Sebagaimana kita tahu, Nasdem pada Pilgub DKI ketika Anies Baswedan versus Ahok, maka ternyata Nasdem berada di posisi pendukung Ahok dan melawan Anies Baswedan. Tetapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang ada adalah kepentingan, saudara. Tetapi Nasdem kini telah memperoleh jawaban bahwa ternyata dulu ketika mendukung Ahok melawan Anies, ternyata mereka telah salah pilih sehingga salah menentukan daripada keputusan politiknya lebih mendukung Ahok dan ternyata Ahok kalah. Kini Nasdem telah tercerahkan dan mereka yakin kalau mereka mengusung Anies Baswedan maka negeri ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini bukan masalah menang atau kalah, saudara, tetapi semangat perubahan, semangat untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Tentu kita sangat salut kepada Bapak Surya Paloh dan mari kita dukung bersama-sama Nasdem bisa mengalahkan PDIP. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita masih suka makan uang suap, ya, ketika nyoblos harus diberikan amplop dulu, maka negeri ini tidak akan baik-baik saja. Negeri anak akan makin kacau, saudara. Jadi sekali lagi, bukan soal pemimpinnya Indonesia menjadi kacau balau, tetapi karakter mentalitas masyarakat Indonesia yang masih mau makan uang suap, masih mau menjual suaranya, itu yang menyebabkan Indonesia makin porak-poranda, saudara. Jadi jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan parpol, saudara, karena mereka hanya mengiming-imingi. Tetapi balik lagi kepada mentalitas, balik lagi kepada integritas, balik lagi kepada komitmen. Apakah kita masih suka makan uang suap ataukah kita punya sikap? Jadi jangan sampai harga diri kalian ya ketika pileg ataupun pilpres hanya dihargai 100.000 rupiah atau 200.000 rupiah yang penderitaannya akan kalian alami selama 5 tahun berikutnya. Jadi kita balik lagi ke headline news dari newsdetik.com. Nasdem jawab PDIP. Kenapa kalau komunikasi ke PKS dan Partai Demokrat
Mereka toh bukan PKI. Jawaban telak dari seorang elit Nasdem, ya, Bapak Muhammad Ali. Lebih lanjut, Ali menyinggung kesepakatan Partai Nasdem dengan koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf saat ini. Menurutnya, tidak ada kesepakatan yang melarang Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan partai lain di 2024. Ya. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya selalu menerapkan kedisiplinan dalam berbagai aspek. Hasto memberikan peringatan jangan mengaku menjadi pendukung setia Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tetapi malah menggandeng partai pengkritik pemerintah. Ya, saudara, kata-kata Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, langsung digebuk oleh M. Ali, ya, dari Partai Nasdem. Apa jawaban M. Ali ketika dikritik oleh Hasto? Ada partai pendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang justru membangun komunikasi politik dengan partai pengkritik. Maka M. Ali mengatakan, kenapa kalau kita komunikasi ke PKS dan Partai Demokrat, mereka bukan PKI? Waduh, bawa PKI saudara. Ya, ini patut kita telaah saudara. Kenapa ya, sampai akhir ini kita melihat PDIP begitu perkasa dengan menjadi pemenang pemilu 2 kali pemilu berturut-turut. Mari kita lihat sejarahnya saudara. Ketika itu, sekali lagi ketika itu, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu merupakan partai yang seperti dizalimi. Ya, Partai DPI atau PDIP, Partai DPI, bukan PDIP, Partai PDIP ini berhasil membuat acting seolah-olah betul-betul membela rakyat di zaman SBY berkuasa 10 tahun atau 2 periode. Selama SBY mengawali Partai Demokrat, maka 2 kali pemilu, maka Partai Demokrat menjadi raja, menjadi pemenang pemilu 2 kali juga. Setelah PDIP berhasil mengkreat, ya, seolah-olah PDIP adalah partai yang paling peduli dengan wong cilik, partai yang paling memperhatikan kebutuhan rakyat, sampai kemudian ketika SBY, kita masih ingat bagaimana SBY dulu menaikkan BBM saudara, dan menaikannya hanya beberapa ratus rupiah saja, ya. Tetapi seluruh jajaran PDIP bahkan mengancam menurunkan 10.000 ya simpatisan PDIP untuk mendemo pemerintahan SBY kala itu. Aktingnya sampai nangis-nangis guys, ya, sampai nangis-nangis. Tapi sekarang ketika PDIP berkuasa, apa yang terjadi? Bahkan mereka mendukung kenaikan BBM. Inilah, jadi menang karena acting saudara. Mereka benar-benar bisa acting seperti partainya wong cilik. Tapi kita lihat hari ini ketika mereka berkuasa, dan mereka sudah duduk dalam kekuasaan selama hampir 8 tahun saudara. Di eranya Jokowi, karena Jokowi adalah kader PDIP, justru kita melihat polanya PDIP berubah 180 derajat. Dia justru berakting sebagai partai penguasa, bukan partainya wong cilik. Mereka sudah lupakan wong cilik. Pokoknya naik BBM gak masalah, kata mereka. Gak masalah. Jadi udah gak mikir orang cilik lagi. Bagaimana demo berjilid-jilid pun
tetap nggak mempan untuk menggusur PDIP. Inilah saudara. Lalu kita menarik saudara, kita mengulik kenapa kok Partai Nasdem ini mengaitkan mereka bukan PKI. Jadi ini saudara kronologinya. Kita perlu kupas tuntas ini supaya apa? Supaya rakyat tahu saudara. Jadi kalau kita klik saudara di Google ya, di google.com dengan kata kuncinya saudara kita melihat ini, dan lihat ini proses supaya kalian tahu bagaimana mendapatkan berita saudara. Ketika kita ketik PDI menampung banyak penganut paham PKI, maka kita lihat di sini ada cnnindonesia.com, Kiflan Zen tuding PDIP banyak menampung PKI. Kemudian di sini ada daripada newsdetik.com, Arteria Dahlan. Apakah PDIP ada PKI-nya? Ya, jelas. Nah, ini adalah ungkapan dari Arteria Dahlan, saudara. Di hariannewsdetik.com. Kemudian dari www.vice.com, penyebab PDI Perjuangan sering dikaitkan dengan PKI. Bendera PDIP dibakar dalam proses protes massa menolak RUU haluan ideologi Pancasila pekan ini. Nah, ini kaitannya dengan PDI yang mendukung PKI. Nah, kita akan lihat saudara ini. Dari klik di sini Mahkamah Konstitusi RI saudara, ini yang menarik saudara. Rekam jejak digital nggak akan pernah hilang. Kata PDIP, fraksi PDIP akan berjuang hapus larangan ex anggota PKI ikut pemilu. Nah, saudara. Nah, ternyata yang berjuang habis-habisan untuk menghapus larangan ex anggota PKI ikut pemilu ternyata adalah PDIP. Dan proses yang kita klik saudara, di sini ada bagaimana jurnal MK. MK telah membuat jurnal sebagai pertanggungjawaban dunia akhirat saudara nanti ketika apa yang dibuat saudara-saudara hakim dari 8 hakim MK hanya 1 yang menolak saudara. Ini perlu nanti hakim-hakim ini tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Lihat. Di sini dilihat saudara. Kita akan bacakan ya, karena tulisannya kecil. Tentang pasal 60 saudara. Pasal 60. Nah, ini. Kita bacakan saudara. Sidang 2 jam Mahkamah Konstitusi MK, saudara. Ya, kita akan lihat di sini. Sidang 2 jam Mahkamah Konstitusi MK pada 24 Februari 2004 telah melahirkan sebuah keputusan penting MK sore hari itu, memberikan keputusan atas permohonan judicial review yang diajukan sejumlah tokoh bangsa dan pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga